Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat kue sagu keju. Teman-teman yang lagi cari ide untuk ide jualan ataupun bikin kue kering lebarannya, ini resepnya rekomen banget menurut saya. Gimana cara buatnya? Ikuti videonya sampai selesai ya. Pertama, di sini saya siapkan tepung sagu tani atau teman-teman juga bisa pakai tepung tapioka. Di sini saya pakai 300 gram tepung sagu tani dan ini tepungnya sudah saya sangrai. Jadi sebelum disangrai, teman-teman bisa lebihkan timbangannya sekitar 50 graman ya. Untuk merek tepungnya yang saya pakai, ini tepungnya seperti ini, Tani Super. Ini tepungnya akan menghasilkan sagu keju yang warnanya cantik putih. Untuk tepungnya jangan lupa teman-teman sangrai terlebih dahulu sekitar kurang lebih 10-15 menit, kemudian tunggu sampai dingin baru kita gunakan, dan ini setelah disangrai teman-teman ayak terlebih dahulu ya supaya hasilnya lebih halus. Kemudian 120 gram gula halus, sama ini gulanya diayak terlebih dahulu ya. Kemudian 100 gram butter dan 50 gram margarin. Fungsi margarin di sini supaya nanti kuenya lebih sedikit kokoh. 2 butir kuning telur, 65 ml santan instan, dan 150 gram keju edam. Di sini kejunya kita parut secara halus terlebih dahulu. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering, kemudian masukkan butter, ini langsung dua-duanya ya, butter dan margarinnya kita masukkan. Oh ya, untuk butter dan margarinnya di sini kalau bisa pakai yang kondisinya dingin atau yang sudah dikeluarkan dari kulkas. Masukkan juga gula halus, kemudian ini kita aduk sampai gula dan margarin atau butternya tercampur rata. Ini butternya sebelum dipakai kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih 1 jam di dalam lemari es. Kemudian kita keluarkan dan agak kita dinginkan terlebih dahulu supaya dia tidak terlalu keras. Kemudian butternya kita aduk terus sampai dia agak sedikit lumat, dan ini kita aduk secara cepat sampai warnanya berubah sedikit pucat, kurang lebih kira-kira sekitar 2 menitan. Lanjut masukkan 2 butir kuning telur dan kita aduk kembali hanya sampai dia tercampur rata aja. Jika warnanya sudah sedikit pucat seperti ini dan telurnya sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan keju edam yang sudah diparut, atau teman-teman bisa juga ganti dengan keju cheddar ya. Untuk kejunya ini saya parut sehari sebelum saya gunakan, jadi saya simpan terlebih dahulu di dalam lemari es, jadi tekstur kejunya ini sudah agak sedikit kering. Dan parut kejunya juga benar-benar halus ya, jadi nanti kejunya di dalamnya ini bisa benar-benar matang. Aduk kejunya sampai benar-benar tercampur dengan adonan butter dan telurnya dan sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 1 saset santan instan. Kemudian ini kita aduk kembali sampai adonannya benar-benar tercampur kembali. Ini aduknya perlahan aja dan cukup sebentar aja sampai dia benar-benar tercampur. Bisa sambil kita rapikan bagian pinggirnya supaya adonannya bersih kembali, dan ini semua bisa kita tercampur rata kembali. Terakhir bisa kita masukkan tepung sagunya. Ini akan saya aduk setengah terlebih dahulu supaya tidak terlalu susah untuk mengaduknya. Teman-teman bisa aduk ini dengan spatula ya, supaya adonannya tidak terlalu panas sehingga tidak terlalu bersentuhan dengan tangan. Diaduk perlahan saja, jika sudah mulai agak sedikit tercampur, tuangkan semua tepung sagunya ke dalam adonan. Lanjut kita aduk lagi dengan spatula sampai benar-benar tercampur menjadi sebuah adonan. Nah, ini teman-teman bisa lihat tepungnya sudah tidak terlihat lagi dan ini sudah bisa kita bentuk untuk menjadi sebuah adonan. Sebelumnya ini akan saya masukkan ke dalam plastik piping bag. Teman-teman bisa bagi menjadi 3 atau 4 bagian, jadi nanti saat mencetaknya tidak terlalu berat ya. Untuk adonan sagu keju ini, adonannya tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu encer. Menurut saya ini sudah pas, jadi nanti saat kita mencetak juga tidak terlalu sulit.
Ini bisa kita ikat plastiknya bagian ujungnya. Oh ya, ini kita bagi menjadi 4 aja ya teman-teman. Di sini saya bagi menjadi 2, tapi nanti saat dicetak saya keluarkan lagi karena setelah saya cetak dengan adonan yang sebanyak ini ternyata agak sedikit berat. Jadi ini bisa teman-teman bagi menjadi 4 ya. Nah, untuk bagian satu ini kita gunting bagian ujungnya, kemudian kita masukkan spluit. Teman-teman bebas mau pakai spluit yang model apa, cuman saya akan pakai spluit yang seperti ini, jadi saat mencetaknya juga gampang keluarnya. Masukkan lagi spluit ke plastik segitiga yang satunya, kemudian kita gunting ujungnya, kemudian masukkan plastik yang sudah berisi adonan ke dalam spluit. Nah, seperti ini. Tekan adonannya sampai sedikit ke ujung, jadi nanti dia gampang untuk dikeluarkan. Selanjutnya, siapkan loyang. Ini loyangnya saya beri alas kertas roti, tapi kalau teman-teman tidak pakai alas juga nggak apa-apa ya, tidak akan lengket dia. Tekan spluit bagian atas dengan tangan kanan dan kita tekan bagian tangan kirinya ini di bawah, terus kita bentuk sesuai kemauan kita ya. Ini sesuai selera teman-teman aja untuk ngebentuknya. Kalau saya bentuk dengan bulat seperti ini. Ini sebenarnya adonannya nggak susah dicetak karena dia tidak terlalu keras, cuman ini saya ngantongin adonannya terlalu banyak, jadi agak susah untuk ngeluarinnya. Jadi teman-teman masukin ke dalam plastiknya sedikit-sedikit aja ya, jadi gampang untuk dipencetnya. Cetak semua adonannya sampai habis ya. Nah, ini adonannya sudah saya cetak semua. Saya dapat 3 loyang seperti ini. Kira-kira saya dapatkan sekitar 75 sampai 80-an kue sagu kejunya. Jika sudah selesai dicetak, ini akan saya beri tempelan keju cheddar parut. Lalu kita tempel satu persatu ke adonan sagu keju yang sudah dicetak. Ini supaya tampilannya lebih cantik lagi dan terlihat lebih ngeju banget. Tapi kalau teman-teman mau pakai selain keju cheddar juga boleh ya, mau pakai coco chip atau yang lainnya juga boleh. Nah, ini sudah selesai, semuanya kita tempelin keju cheddar di atasnya. Ini siap untuk kita oven. Sebelumnya, jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu sekitar 10-15 menit supaya kuenya bisa menyesuaikan suhu ovennya. Masukkan satu loyang pertama di rak paling bawah, kemudian ini kita tutup dan kita panggang selama 25 menit dengan suhu 125 derajat atau api sedang cenderung kecil. Kemudian setelah 25 menit, ini loyang yang di rak bawah akan kita naikkan ke rak yang paling atas. Dan kita masukkan loyang kedua di rak yang paling bawah dan ini akan kita panggang kembali sekitar 25 menitan lagi. Untuk suhu apinya ini masih sama ya, api kecil. Setelah 25 menit, ini teman-teman bisa cek terlebih dahulu untuk bagian bawahnya apakah sudah terlihat kuning keemasan, itu tandanya dia sudah matang. Terlihat dari warna kejunya sudah berubah warna ya, dia kecoklatan. Jika belum matang, ini teman-teman bisa panggang lagi sekitar 5 menitan lagi. Jika sudah matang, keluarkan loyang yang di rak atas, kemudian loyang yang di rak bawah kita naikkan ke rak yang paling atas. Terus lanjutin dengan memasukkan loyang yang ketiga di rak yang paling bawah dan panggang lagi sekitar 25 menitan. Nah, ini hasilnya sudah matang sempurna. Ini warna bagian bawahnya cantik, sudah kuning keemasan dan bagian atas kejunya juga sudah matang ya. Warna kue sagunya juga cantik, putih bersih banget. Ini satu yang saya ambil tadi agak sedikit
kesentuh dan dia terjatuh, jadi agak sedikit patah karena ini lumayan agak rapuh, tapi dia teksturnya kokoh ya. Cuman pas kalau kita pencet gini dia langsung lumer banget. Dan ini wanginya Masya Allah, wangi keju banget, wangi butternya juga, ini benar-benar harum. Kita coba untuk tekstur kuenya. Ini benar-benar lumer banget di mulut, langsung nyes, lembut banget, dan juga ini ngeju banget rasanya. Pas banget untuk manis dan gurihnya ya. Rasanya benar-benar enak banget, lumer banget, dan ini benar-benar masuk mulut tuh langsung pecah. Tapi kalau kita pegang seperti ini benar-benar kokoh ya. Saat dipanggang pun adonannya tidak melebar kemana-mana, jadi benar-benar cakep banget ini. Untuk kematangannya juga ini benar-benar pas. Yang penting teman-teman pakai api sedang cenderung kecil aja supaya tidak gosong ya. Jika sudah, ini kita tunggu sampai dia benar-benar dingin baru kita masukkan ke dalam toples. Nah, kita siapkan toples ukuran 500 gram. Kemudian ini akan saya susun masuk ke dalam toplesnya satu persatu. Ini bisa teman-teman jadikan sebagai ide jualan juga. Dengan resep ini kita bisa jual dengan harga yang premium karena hasilnya juga benar-benar enak. Satu resep ini menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan harga jualnya. Atau teman-teman juga bisa untuk dijadikan sebagai bingkisan lebaran atau juga untuk bikinan sendiri di rumah. Ini rekomen banget resepnya. Insya Allah dengan resep ini anti gagal dan anti melebar, dijamin kue sagu kejunya juga benar-benar enak. Nah ini dia hasilnya, saya dapatin pas banget 2 toples seperti ini dengan satu resep yang saya pakai. Nah gimana teman-teman mau mencoba membuatnya? Semoga teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen jika ada yang teman-teman ingin tanyakan. Jika teman-teman mau dijadikan sebagai ide jualan, jangan lupa tempelkan stiker logo jualan teman-teman di toplesnya supaya tampilannya lebih cantik dan menarik. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Tunggu video-video saya yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.